Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Bu, Udah pada sarapan belum? sudah. Belum, Bu. Kok belum? Nah, sebaiknya sebelum kalian berangkat sekolah atau mulai pembelajaran daring, kalian harus sarapan terlebih dahulu agar kalian saat pembelajaran tidak lesu dan materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru akan mudah diterima dan konsentrasi kalian akan bagus gitu ya. Selanjutnya, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Novi Hesti. Hadir, Bu. Dina Nikmatul Ulia. Hadir, Bu. Deva Ajeng Wardani. Indah Yulia. Hadir, Ibu. Kedasi Kidung Jati. Hadir, Bu. Marisa. Marisa. Mungkin terkendala sinyal, Bu. Ya, Putri Wahyu. Hadir, Bu. Winugraini. Hadir, Bu. Udah merasa dipanggil semua atau ada yang belum? Udah ya. Terus selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi baru, kemarin kita membahas tentang teks negosiasi. Coba Ibu mau menunjuk salah satu dari kalian, 3 ciri-ciri teks negosiasi itu apa saja? Yuk, Dwi, silahkan dijawab. Ciri-ciri teks negosiasi itu yang pertama ada menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Lalu yang kedua mengarah pada tujuan praktis. Dan yang ketiga berusaha untuk mencari penyelesaian. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Sesuai dengan pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi itu adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kemudian kita masuk ke materi baru, yaitu debat bahasa Indonesia. Yang pertama tentang pengertian debat bahasa Indonesia. Debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan ataupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Sementara menurut Henry Guntur Tarigan, debat adalah suatu kegiatan saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk menentukan baik tidaknya suatu usulan tertentu yang didukung suatu pihak pendukung dan disangkal oleh pihak lainnya atau penyangkal. Yang berikutnya fungsi dan manfaat debat. Yang pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Karena debat itu berbicara di depan umum, maka debat bisa menjadi salah satu media untuk melatih mental dan keberanian.
Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Nah, karena debat itu membahas tentang permasalahan, yang permasalahan itu membutuhkan solusi, maka kita dapat mengasah pemikiran kita untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Dalam praktik debat adalah salah satu cara untuk evaluasi seberapa paham kalian dalam materi debat ini. Yang keempat, untuk melatih sikap kritis. Karena debat menyampaikan argumentasi secara langsung, secara lisan, maka saat debat kita dituntut untuk berpikir, bersikap kritis, dan matang. Yang berikutnya ada ciri-ciri debat. Ada 5 ciri-ciri debat. Yang pertama, terdapat 2 sudut pandang afirmatif dan oposisi. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, sesi tanya-jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Yang kelima atau yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Kemudian ada macam-macam debat. Yang pertama ada debat pemeriksaan ulang atau cross-examination debating. Dilaksanakan untuk memeriksa ulang dan mengetahui kebenaran pemeriksaan sebelumnya. Debat ini mengandung banyak pertanyaan yang saling berkaitan agar dapat mempertahankan posisi masing-masing tim. Jenis debat ini biasanya sering ditemukan dalam persidangan yang terjadi antara jaksa dan pengacara. Yang kedua ada debat parlementer atau assembling or parliamentary debating. Sesuai dengan namanya, debat parlemen atau majelis terjadi di tatanan eksekutif, yudikatif, atau legislatif suatu negara. Debat ini biasanya membahas mengenai undang-undang, kebijakan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, debat formal. Debat formal adalah debat yang bertujuan memberi kesempatan pada kedua tim yang berseberangan untuk mengungkapkan beberapa argumen untuk menguatkan materi debat, atau justru argumen itu melawan materi tersebut. Berbeda dengan kedua jenis debat sebelumnya, debat jenis ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kedua tim dalam mengutarakan argumen secara logis, jelas, dan terstruktur. Materi yang terakhir yaitu unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat ada 7, yaitu mosi, tim afirmatif, tim negatif, tim netral, moderator, peserta debat, dan penulis. Yang pertama ada mosi. Mosi itu isu, permasalahan, hal, tema, atau topik yang menjadi bahan debat. Mosi biasanya berupa satu kalimat utuh minimal berisi subjek, predikat, dan objek. Yang kedua, tim afirmatif, yaitu kelompok yang bertujuan dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang ketiga, tim negatif atau oposisi, yaitu kelompok lawan afirmasi, tidak setuju dengan gagasan yang terdapat dalam mosi. Yang keempat, tim netral. Nah, kelompok ini kelompok yang memberi dukungan untuk kedua sisi, baik setuju maupun tidak setuju. Tim netral ini bisa disebut dengan tim penengah. Yang berikutnya, moderator. Moderator itu tugasnya untuk memandu
atau orang yang memimpin jalannya debat. Yang ketujuh, yaitu penulis atau notulen. Adalah orang yang menuliskan jalannya suatu debat dan mencatat kesimpulan. Nah, itu tadi materi debat yang bisa Ibu sampaikan. Sekarang kita akan mencoba mempraktikkan debat. Kemarin Ibu sudah membagi kelompok menjadi 9 kelompok. Untuk pertemuan saat ini yang tampil pertama adalah kelompok 1, kemudian kelompok 2 sampai kelompok 9 membuat video lalu diupload di YouTube. Yuk kelompok 1, Dina, Putri, Novi, Indah. Dipersilahkan. Yang menjadi moderator siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Putri dimulai. Baik, Bu. Baik, Bu, saya akan memulai debat pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Utami, saya berperan sebagai moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mosi pada pagi hari ini, yaitu dibukanya pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Pada tanggal 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan bahwa pemerintah sudah mencabut aturan larangan sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021, Mendikbud menjelaskan bahwa pemerintah akan mengizinkan sekolah tatap muka dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah siap membuka sekolah-sekolahnya dan menyelenggarakan sekolah tatap muka lagi? Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan argumen dari masing-masing tim. Dimulai dari tim pro, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terkait hal tersebut, kami sangat setuju pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah dan menyelenggarakan sekolah tatap muka lagi. Karena pembelajaran jarak jauh atau PJJ kami nilai kurang efektif dalam proses belajar mengajar. Apalagi selama ini PJJ terbukti tidak dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Masih banyak guru dan pelajar di desa yang tidak dapat menyelenggarakan PJJ karena kendala tidak memiliki peralatan yang memadai, seperti laptop atau smartphone. Selain itu, internet di daerah-daerah masih belum stabil, sehingga membuat para siswa di daerah semakin berpotensi mengalami ketertinggalan pendidikan. Dampak-dampak negatif yang dikemukakan oleh Kemendikbud yang sangat beralasan. Oleh karena itu, kami mendukung dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka. Baik, itu saja. Sekian dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro. Kemudian kepada tim kontra, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih moderator. Kami menolak dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka. Dalam kondisi pandemi yang semakin memprihatinkan saat ini di Indonesia, lebih baik rencana pemerintah ini ditunda dulu. Kami khawatir bila pemerintah masih bersikeras membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka akan ada banyak klaster baru COVID-19. Memang, PJJ tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di seluruh Indonesia. Tapi kami pikir, kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia itu jauh lebih penting dibandingkan memaksakan diri untuk membuka kembali sekolah-sekolah. Apalagi jumlah kasus baru positif COVID-19 semakin memuncak naik. Sekian argumentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, tim kontra, terima kasih atas argumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada tim netral untuk menyampaikan argumennya.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya sebagai tim netral, kami bisa memahami masing-masing argumen dari tim pro dan tim kontra. Kami setuju PJJ yang tidak dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia membuat banyak siswa di daerah yang mengalami ketertinggalan. Tapi kami juga setuju kalau dengan memaksakan dibukanya sekolah-sekolah pada masa pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini dapat menimbulkan banyaknya klaster baru di sekolah-sekolah yang dipaksakan dibuka. Sekalipun demikian, mungkin kita dapat menekan penyebaran dan penambahan kasus baru COVID-19 dengan mengetatkan protokol kesehatan di sekolah-sekolah yang akan dibuka kembali, serta mengikuti peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan tatap muka. Adanya kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, orang tua, dan masyarakat tentu membuat pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini berjalan optimal. Namun, bila memang nantinya terbukti kebijakan pemerintah ini menimbulkan klaster-klaster COVID-19 baru di sekolah yang dibuka kembali, sebaiknya pemerintah menghentikan pembukaan kembali sekolah-sekolah ini dan kembali menerapkan PJJ. Sekian argumentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah mendengarkan argumen dari masing-masing tim, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dibukanya sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, pihak rumah sakit, dan masyarakat. Pelaksanaan tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan mematuhi peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sekolah tatap muka. Namun, bila kebijakan sekolah tatap muka ini menimbulkan klaster-klaster baru, maka pemerintah harus menghentikan kebijakan pembukaan kembali sekolah-sekolah ini. Pemerintah harus berfokus pada penerapan PJJ yang jauh lebih baik dari sebelumnya, terutama untuk para guru dan siswa yang ada di daerah-daerah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas praktiknya debat. Baik, Ibu amati debat dari kelompok 1 dalam penyampaian argumen masing-masing pro dan kontra sudah cukup baik. Moderator dalam menyampaikan juga sudah bagus. Bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik dan lebih kritis lagi. Untuk kelompok selanjutnya, Ibu harap bisa lebih baik lagi. Oke, materi kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Silahkan Kedasi bertanya. Ya Bu, pertanyaan saya adalah apa unsur kebahasaan dari debat Bu? Terima kasih. Baik, unsur kebahasaan dari debat atau kaidah kebahasaan dari debat itu meliputi pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar serta sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa, termasuk di dalamnya adalah pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Kemudian, gagasan maupun ide yang diungkapkan dalam teks debat harus benar, sesuai dengan fakta, serta dapat diterima akal sehat atau sifatnya logis. Kemudian harus tepat dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtut, dan sistematis. Hal itu dapat tercapai tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi dan penyusunan struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. Kemudian yang terakhir menggunakan kata yang memiliki arti sebenarnya atau denotatif. Begitu Mbak Kedasi, apakah bisa diterima? Bisa Bu, sudah paham. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi? Selamat pagi Bu, izin bertanya. Silakan Mbak Uus bertanya. Baik, pertanyaannya adalah
Apa saja yang dapat dinilai dalam kompetensi dalam debat? Terima kasih. Kriteria penilaian dalam debat itu yang pertama, kesesuaian antara mosi dengan argumentasi. Itu harus relevan. Yang kedua, kemampuan untuk menjelaskan argumentasi dengan jelas dan runtut atau elaborasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menyanggah dan menanggapi argumentasi lawan. Dan penilaian untuk menentukan ranking pada babak penyisihan disebut dengan victory point. Kemudian dilarang browsing dan membawa buku catatan dalam bentuk apapun kecuali kertas HVS kosong yang diberikan panitia saat lomba berlangsung. Begitu, Mbak Uus, bisa diterima? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, terakhir, kita menyimpulkan materi hari ini. Ibu menunjuk Marisa untuk kesimpulan materi pada pagi hari ini. Silahkan, Marisa. Baik, Ibu, izin masuk. Jadi, debat di sini adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan atau kelompok dalam mendiskusikan dan juga untuk memutuskan permasalahan atau perbedaan. Nah, unsur-unsur debat antara lain ada mosi, tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, ada moderator, peserta debat, dan juga ada penulis. Nah, untuk manfaatnya, kita melakukan debat adalah mengasah public speaking kita di depan umum. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang biografi. Kalian bisa belajar dahulu apa itu biografi dan lain sebagainya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.